Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini. Saya mau membahas ini mengenai konten tutorial saya karena ada pertanyaan teman-teman kita di lapangan. Gini saudaraku, itu gimana caranya supaya walik itu cepat beradaptasi di dalam ruangan RBW. Ya oke lah saudaraku, jadi sebelumnya saya lanjut konten saya konten ini tolong ditonton sampai habis supaya ada ilmu didapat di dalam. Namun sedikit kita harus syukuri saudaraku ya. Jadi oke lah saudaraku, saya kupas lagi ini mengenai RBW populasi dalam ruangan populasi dalam ruangan RBW. Gitu saudaraku ya. Jadi oke lah. Gini saudara, kalau kita mau menginginkan walik itu cepat banyak di dalam ruangan RBW, kita harus konsisten memperhatikan bagian dalam RBW ya. Kita harus memperhatikan istilahnya konsisten dalam ruangan RBW. Yang mana yang dimaksud konsisten? Yang dimaksud konsisten itu kita betul-betul memperhatikan bagian dalam RBW, istilahnya bagian dalam ruangan bangunan walik. Kalau kita mau cepat populasinya banyak, perkembangbiakannya banyak, sarangnya banyak, istilahnya burung juga betah di dalam ruangan. Ya, jadi gini saudara ya, kalau kita mau cepat banyak burungnya, itu diusahakan jangan selalu dimasuki kalau bangunan itu belum berumur lama ya, maksudnya masih berumur baru ya, apalagi kalau baru 1 tahun ke bawah ya. Beda kalau sudah 1 tahun ke atas ya, itu tidak jadi masalah karena mungkin bisa jadi waliknya sudah padat di dalam. Itu apalagi kalau biasa sudah panen. Biasa itu waliknya itu sudah beradaptasi bagian dalam dan sudah beranak sampai bercucu-cucu. Kalau sudah satu tahun ke atas, maksudnya 5 tahun ke 10 tahun itu sampai 20 tahunan itu ya agak lumayan itu. Beda kalau istilahnya 1 tahun ke bawah, baru 7 bulan, 5 bulan itu hati-hati ya. Hati-hati kita itu menghadapi walik. Karena walik itu biar sudah ada suara, sudah bagus kelembabannya di dalam, kalau suhunya teratur, suaranya juga bagus, suara inap, suara dalamnya, maksud saya suara luar, suara dalam, istilahnya suara panggil, suara inap. Kalau tidak kita selalu ganggu juga, selalu masuk di dalam, apalagi kalau bangunan baru pemula, itu walik itu tidak bisa berkembang biak di dalam, tidak bisa itu banyak burungnya karena bangunan baru itu selalu dimasuki, burung itu akan pergi. Kalau dia stres itu ya tidak ada obatnya itu. Kalau walik stres pasti akan pergi kalau kita selalu ganggu bangunannya. Beda kalau sudah 5 tahun ke atas ya. Sudah 5 tahun ke atas itu ya sudah istilahnya sudah beranak, bercucu di dalam sampai bercici itu ya, itu sudah dianggap biasa kalau kita masuk. Kita sudah sering itu buka sarang di dalam kalau sudah padat sarangnya ya. Jadi tolong saudaraku ya yang punya RBW jangan jangan dianggar RBW-nya ya, diusahakan itu kita konsisten dalam menangani RBW. Ya, atur kelembabannya ya saudaraku ya. Atur kelembabannya. Itu kelembaban itu berarti air ya. Air itu kan mendatangkan itu hawa dingin di dalam ya. Karena walik itu suka yang dingin. Suka walik yang dingin. Yang jelasnya kelembaban. Suhu usahakan diatur juga suhunya supaya itu tidak banyak siklus udara itu bagus masuknya ya, istilahnya perputaran siklus udaranya di dalam bagus, istilahnya supaya kalau ada sarangnya dia tidak cepat pecah karena dia tidak panas. Itu suhunya ya. Itu juga diusahakan itu kalau kotor di dalam dibersihkan ya. Dibersihkan di dalamnya semacam kayak itu predator semacam kecoa, ada semut, ada tikus, diusahakan itu dibasmi itu semua ya, karena itu pantangannya walik, toke itu. Itu semua itu pantangannya walik ya. Yang ketiga itu bagian suaranya bagian dalam diusahakan itu di setel yang baik. Di setel itu sesuai dengan angkat suaranya, gimana suaranya walik. Kalau suara walik asli bagian dalam ruangan RBW
itu juga kita samakan dengan suara Twitter dengan suara wali asli ya, karena itu suara Twitter itu bisa membetakan burung ya. Kalau burung itu kan, kalau bagian luar itu kan suara panggil itu kan bisa memanggil burung. Kalau dia masuk, kalau suara inapnya itu mantap, berarti burung itu akan menginap sampai itu dia bikin sarang dan bertelur, sampai beranak ya, sampai istilahnya ada anaknya ya. Karena kalau walek itu kan dia tidak langsung beranak, bertelur dulu baru anak itu lahir ya. Beda kalau yang binatang lain langsung beranak, dia tidak bertelur. Beda kalau walek, dia itu bertelur ya. Itu cara populasi. Kalau kita mempercepat ya bagian populasi bagian dalamnya ya, itu tadi kita atur semua tadi itu, mulai dari kelembaban, suhunya, bersihkan di dalam, atur suara luar, suara inap, jangan selalu dimasuki kalau kita mau berhasil ya. Diusahakan itu disesuaikan saja bagian dalamnya ya, supaya itu walik itu bisa beradaptasi bagian dalam, bisa bermanuver, tidak ada yang ganggu. Dia akan betah di dalam, dia itu nyaman karena dia tidak selalu diganggu. Akhirnya lama kelemahan nanti dia bikin sarang ya, dia bikin sarang, bertelur sampai ada anak ya. Dan anak juga itu nanti kalau dia keluar, kalau sudah anaknya sudah terbang, insya Allah dia akan kembali itu kalau nyaman di tempatnya ya. Tapi kalau anaknya baru jadi juga, nanti baru mulai terbang, langsung kita masuk, nanti dia terbang di dalam sampai jatuh, mati di bawah, itu kasihan ya. Jadi bukan menambah populasi, itu mengurangi populasi. Sedangkan kita bahas ini ya, gimana caranya supaya bangunan itu bisa produksi dengan banyak sarangnya ya, istilahnya populasi waleknya cepat nambah. Nah ini yang kita inginkan, ini yang saya bahas tadi. Diusahakan itu, dihindari itu yang istilahnya semacam kayak wali itu cepat trauma, takut, stres, itu kita hindari ya. Itu kita hindari karena wali itu sensitif sekali. Burung walik itu sensitif, tidak mau selalu diganggu ya. Dia tidak suka kalau terlalu panas, kita harus dinginkan bagian ruangannya, atur suhunya itu ya. Itu suaranya juga kita atur. Itu jadi itu cara kalau kita mau berhasil punya RBW bagi saudaraku dimanapun Anda berada, baik di perkotaan maupun di pelosok atau di pulau yang punya bangunan RBW, istilahnya bangunan rumah burung walet. Insyaallah akan sukses saudara-saudaraku. Yang penting kita ikuti langkah-langkah yang apa yang saya tadi utarakan. Semacam itu biasanya ada itu supportnya dijual, ada parfumnya, makanannya ya, tergantung dari saudaraku, kita mau taruh makanan mau ini. Tapi jangan terlalu diakal-akali ya saudaraku ya, jangan terlalu diakal-akali karena burung itu dia keluar sendiri makan. Biar kita kasih masukan makanan di dalam ruangannya, tetap dia keluar ya, walik itu tetap dia keluar. Jadi tergantung dari yang punya RBW apa dia mau taruhkan makanan atau gimana ya, terserah. Yang jelas itu tadi, yang langkah-langkah itu tadi yang saya jelaskan, mulai dari hawa kedinginannya, itu suaranya, kebersihannya, predator kita harus bersihkan bagian dalam ya. Nah itu. Dan yang terakhir saudaraku ya, kalau ada sarang usahakan jangan dibuka ya. Namun sudah jadi, kalau baru berbiji-biji di dalam jangan dibuka, biarkan dulu berkembang biak. Ya gampang aja itu kalau sarangnya saudaraku ya. Kalau sudah banyak burungnya cepat dibikin sarangnya, istilahnya cepat dicetak. Ya istilahnya kita harus butuh kesabaran ya, menghadapi dunia walik itu kita harus butuh kesabaran kalau mau sukses ya. Jangan terlalu menginginkan selalu ini mungkin sudah banyak di dalam, gimana ya saya mau masuk lagi, padahal ini baru dia masuk, baru 1 minggu ke depan, baru 1 minggu yang lalu dia masuk lagi. Jadi nanti burungnya akhirnya stres ya. Tadinya itu mau bertelur, akhirnya tidak jadi bertelur. Tadinya itu mau bikin sarang, dia mau cetak sarang, akhirnya dia tidak jadi cetak sarang karena kita selalu masuk, dia kaget. Jadi kita itu usahakan itu burung itu jangan selalu diganggu. Beda kalau sudah padat burungnya ya, sudah dianggap biasa itu. Jadi oke saudaraku, itulah tadi informasi saya kasihkan, masukan dari pertanyaan-pertanyaan saudara kita. Gimana caranya populasi wali supaya cepat banyak, produksinya bagus bagian di dalam RBW. Ya, jadi oke saudaraku, itulah saya paparkan tadi. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, hilaf, terselip karena saya manusia biasa. Hanya Allah yang sempurna ya. Dan saya juga masih belajar saudaraku ya, seperti teman-teman yang lain ya. Nah, semampu saya yang bisa saya utarakan ya.
dan itu yang selalu saya alami sehari-hari saya di wadik saya. Oke, saudaraku, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata terselip. Saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna wa sempurna wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.